Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak-bapak, orang-orang tua saya, para guru, ibu-ibu, saudara-saudara sidang jamaah sholat subuh Masjid Al-Furqan yang kita cinta ini, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di subuh yang barokah, yang berbahagia ini, kita lanjutkan kaji kita tentang fikih muamalah. Insyaallah Allah berikan anugerahnya kepada kita semua untuk memudahkan kita dalam pemahaman tentang keagamaan kita, sehingga memudahkan kita pula untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selawat bering salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang kita sebagai umatnya berupaya terus untuk mentauladani baik perilaku beliau dalam kaitannya ibadah dengan Allah subhanahu wa ta'ala maupun kaitannya dalam kehidupan muamalah beliau, baik di keluarga, di masyarakat maupun dalam pergaulan yang lebih luas. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian sidang salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh kali ini kita akan membahas terkait dengan riba. Ya. Dalam surah An-Nisa ayat 29 yang saya bacakan tadi dalam muqaddimah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu di antara kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan atau cara bisnis yang dilakukan secara rela sama rela. Dalam berbagai tafsir bermakna batil itu maknanya adalah yang tidak sesuai dengan syariah, termasuk riba, melakukan gharar, pendapatan berasal dari maksiat dan lain sebagainya. Nah, pagi ini, subuh ini kita akan membahas bahwa akad atau transaksi yang haram itu ada dua penyebabnya sebenarnya. Haramnya itu lizatihi, haram karena zatnya. Ya, misalnya yang sudah diharamkan itu jelas tuh ya, kalau binatang tuh babi, itu jelas haram zatnya. Tapi ada yang haram li ghairi zatihi, haram karena bukan zatnya. Nah, ini termasuklah riba. Nanti ada gharar, tadlis, maisir dan sebagainya. Insyaallah kita membahas yang haram-haram ini dulu, Bapak dan Ibu ya. Karena dalam fikih muamalah, dalam muamalah sebenarnya prinsipnya itu adalah hukum asal itu al aslu fil muamalah al ibahah. Pada dasarnya, dasar hukum fikih muamalah, bidang muamalah itu adalah boleh, kecuali hatta tadullu tahrimi, kecuali hingga atau ada dalil yang mengharamkannya. Karena itu kita bahas yang haram-haram ini, karena nggak banyak. Ini menjadi prinsip dasar dalam setiap aktivitas muamalah kita. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk pembahasan riba ini
Saya langsung mensarikan dari kitabnya Dr. Nazih Hamad. Itu dalam kitabnya Fi Fiqhil Muamalat Al-Maliyah Al-Masrifiyah Al-Mu'asirah Qira'atin Jadidah. Ini sebenarnya kitab fikih tergolong mutakhir ya, ulama dari Mesir. Beliau menyarikan dari berbagai pendapat ulama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan riba? Kalau dari sisi bahasa, ini mungkin kita semua udah tahu nih. Riba itu bermakna az-ziyadah. Az-ziyadah atau tambahan. Jadi kalau dikatakan riba, itu pasti ada tambahannya. Nah, itu kalau dari sisi bahasa. Kalau dari istilah syar'iyah, istilah syaraknya, ada dua hal, ada dua makna menurut Ustadz Nazih ini. Yang pertama, riba dengan makna al-khas. Al-akhas bermakna secara khusus. Nanti yang kedua, riba dengan makna al-am, bermakna secara umum. Nah, ini kita bahas satu-satu insyaallah. Pada pagi ini kita akan membahas tentang riba dengan makna al-akhas, bermakna secara khusus. Ustadz Nazih mengatakan bahwa riba dengan makna al-akhas ini adalah penjelasan yang sangat dominan dalam syariahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua riba al-akhas ini. Yang pertama adalah riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah. Yang kedua adalah riba al-buyu'. Kita upayakan insyaallah subuh ini kita bahas riba an-nasi'ah. Kita perdalam supaya kita tidak memperoleh pemahaman riba itu kurang mendalam ya. Karena ini banyak sekali konteks tentang riba ini di masyarakat kita yang kadang-kadang kurang pemahaman, ada semua dikatakan riba, atau justru yang riba bukan dikatakan riba. Nah, kita satu-satu insyaallah subuh ini kita bahas tentang riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah dan riba al-buyu' ini adalah riba yang sangat penjelasannya itu terdapat dalam syariah. Kalau riba an-nasi'ah ini penjelasannya banyak dalam Al-Qur'an. Riba al-buyu' ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW. Dalam kajian fikih para ulama menjelaskan bahwa riba an-nasi'ah ini juga dikenal sebagai riba ad-duyun. Jadi kalau ada katakan riba an-nasi'ah, ada yang mengatakan riba ad-duyun, sama itu juga, riba utang piutang. Kemudian ada riba jahiliyah. Jadi istilah nasi'ah, ad-duyun, jahiliyah. Ada satu lagi kalau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan riba an-nasi'ah ini disebut sebagai riba al-jali. Riba al-jali, riba yang sangat jelas ya, karena didasarkan kepada Al-Qur'an. Riba ini juga dikatakan riba al-jahiliyah. Kenapa dikatakan riba al-jahiliyah? Karena memang riba nasi'ah ini dipraktekkan, sudah menjadi kebiasaan, adat istiadat dan praktek di masyarakat jahiliyah. Maka dikenal sebagai riba al-jahiliyah. Nanti sedangkan riba al-buyu' itu yang riba yang tidak dikenal di zaman jahiliyah, tapi itu konteksnya dilarang oleh syariah. Nah, itu terkait dengan riba al-buyu'. Baik. Kalau begitu, apa hakikat riba an-nasi'ah?
Pertama, Ustaz Nazih menjelaskan, riba an-nasi'ah itu hakikatnya yang pertama adalah kullu ziyadatin masrutatin ala ra'sil mali fil qard. Setiap tambahan ziyadah, kullu ziyadatin masrutatin, setiap tambahan yang disyaratkan, masrutah, yang disyaratkan ala ra'sil mal, terhadap atas modal. Ra'sil mal itu adalah modal, atas modal, fil qard, dalam akad pinjaman. Jadi misalnya saya katakan, Bapak dan Ibu, saya pinjam uang 1 juta. Kapan dibayar? Bulan depan. Oke. Kamu bayar bulan depan 1 juta dan plus 50.000. Jadi bayarnya 1 juta 50.000. 50.000 itulah dikatakan ziyadah masrutoh, tambahan yang disyaratkan terhadap jumlah pinjaman kita, modalnya itu, yaitu ra'sul malnya itu. Ra'sul malnya berapa tadi? 1 juta. Tambahannya 50.000. 50.000 itulah yang dikatakan ziyadah masrutoh. Ziyadatun masrutoh. Jadi tambahan yang dipersyaratkan di awal. Sedangkan pinjam meminjam tadi itu sudah ada akadnya qard. Jadi akadnya Bapak dan Ibu qard, pinjam meminjam. Beda ya, nanti bukan akad jual beli gitu ya. Tapi ini akadnya qard. Ini yang hakikat yang pertama. Tambahan ini bisa ketika ditetapkan ukurannya maupun ada perubahan dari segi jumlah atau waktunya. Tadi contoh yang saya katakan tadi itu sudah ditetapkan ukurannya. Pinjam 1 juta, bulan depan dikembalikan plus 50.000. Jadi 50.000 itu sudah ditetapkan ukurannya yang harus dipulangkan sebagai syarat tambahan dari pinjaman yang 1 juta. Atau yang kedua, berubah, ada perubahan, misalnya tidak disyaratkan di awal. Pinjam 1 juta, oke. Kapan dipulangkan? Tanggal 4 bulan depan. Ketika tanggal 4 ditagih, bagaimana hutang kamu? Bisa dibayar hari ini? Oh, tak bisa. Kasih tundalah. Tapi nanti saya tambahi. Saya tunda, bayarnya bulan depan saya tambahi. Itu berarti ada perubahan Bapak dan Ibu, dari pinjaman 1 juta harusnya sudah dibayar bulan depan, tidak bisa dibayarnya pada bulan depan itu ketika sudah waktunya, lalu dia minta tempo waktu dengan penambahan. Itulah dia perubahan, dari 1 juta berubah dia menjadi 1.050.000 rupiah, itu tambahannya. Jadi tambahan jumlahnya dan waktunya bertambah panjang, tambah 1 bulan, dan jumlahnya juga bertambah. Itu hakikat yang pertama dari riba an-nasi'ah. Jadi an-nasi'ah ini sebenarnya maknanya itu penundaan. Arti an-nasi'ah itu sebenarnya adalah penundaan. Jadi kalau tertunda bayarnya ada tambahan. Itu yang pertama Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kullu ziyadatin masrutoh, setiap tambahan yang dipersyaratkan. Dipersyaratkan ketika dalam akad. Jadi akad pinjam disyaratkan oleh si peminjam, oleh si pemilik uang. Ini bisa kamu bayar bulan depan dengan tambahan sekian, atau kita presentasikan dengan bunga sekian.
Nah, itu sudah dipersyaratkan di awal. Nah, makna tambahan ini bisa ditetapkan di awal. Jadi bukan hanya persyaratan itu ditetapkan di awal, tapi juga ketika terjadi perubahan. Tadinya tidak ada dipersyaratkan, tapi karena tidak terbayar, kan ada persyaratan kemudian. Kalau mau bayar bulan depan, nggak bisa bayar sekarang, bayar bulan depan. Jadi persyaratannya ada perubahan di situ. Kalau tadinya penuh 1 juta, kalau gitu kamu bayar bulan depan, kamu tambah sekian. Nah, itu makna hakikat pertama riba an-nasi'ah. Yang kedua, riba nasi'ah hakikat yang kedua adalah kullu ziyadatin muqabilal ajal inda kullu ta'jilin lahikin liddaini ba'da hululi. Setiap tambahan karena waktu, ketika setiap ada penundaan dikenakan menjadi utang setelah jatuh tempo. Setiap tambahan yang gara-gara waktunya berubah atau setiap waktu tidak terbayar atau tertunda bayarnya dikenakan menjadi utang. Jadi tambahannya itu menjadi utangnya. Jadi hampir mirip dengan yang contoh kedua tadi. Setelah jatuh tempo. Baik disebabkan pinjaman maupun jual beli utang. Kalau jual beli utang itu Bapak dan Ibu, kalau jual beli itu ada 3 cara kan cara bayar kita. Ada 3 cara membayar. Pertama, nakdan atau cash. Saya jual HP 2 juta, lalu dibayar, oke, saya bayar 2 juta, langsung uangnya sekarang. Nah, itu namanya nakdan, cash. Ada cara pembayaran jual beli, bayarnya nanti di akhir, ditunda. Saya beli HP kamu, tapi bayarnya nggak sekarang. Kapan? Bulan depan, ketika saya gajian. Itu namanya jual beli ajal. Ajal artinya di akhir nanti baru dibayar. Jadi ditunda pada masa setelah jatuh tempo. Yang ketiga, cara pembayaran itu nama taksid. Bayarnya dicicil, pakai termin. Jadi jual beli itu boleh nggak cash? Boleh. Nggak cash itu bagaimana? Bayarnya belakangan bisa. Dalam fikih muamalah dibolehkan, bukan dilarang. Cicil juga boleh. Kalau bahasa kita kredit Bapak dan Ibu ya. Kredit itu kan berarti kan bayarnya per termin, cicilan. Nah, yang menjadi masalah apa? Nah, ini yang akan kita bahas ini. Jadi tambahan yang disebabkan waktu, gara-gara waktu setiap ada penundaan dikenakan menjadi utang. Apakah kamu nanti mau bayar utangmu atau ditambah? Nah, begitu juga setiap habis masa waktunya, jatuh tempo, nggak mau bayar, tambah lagi utangnya. Nah, tambahan itu menjadi utang. Itulah namanya riba an-nasi'ah. Sama dengan jual beli, harusnya kan sudah jatuh tempo. Bayarnya kapan? Bulan depan. Nggak jadi dibayar. Nggak bisa dibayar, minta tunda. Boleh, kalau begitu kamu bayar bulan depan sekali lagi, tapi dengan tambahan sekian. Nah, itu namanya riba an-nasi'ah. Disebabkan penundaan, karena jual beli bayarnya secara tidak cash, bayar di akhir, ketika jatuh tempo tertunda, lalu itu menjadi tambahan itu kemudian menjadi utang. Nah, ini makna hakikat dari riba an-nasi'ah. Kalau gitu riba an-nasi'ah ini sebenarnya adalah terkait dengan utang piutang.
baik jual beli tapi pembayarannya tidak secara cash, ada penundaan. Nah, ini yang menjadi riba an-nasi'ah kalau ada tambahan setelah terjadi jual beli. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tadi di awal saya sebutkan bahwa riba an-nasi'ah itulah yang dipraktekkan di zaman jahiliyah yang dikecam dalam Al-Quran. Dasar hukum riba an-nasi'ah ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Itu di akhir-akhir ayat surah Al-Baqarah, mulai dari 275 sampai 280 ya. Itu ada semua ayat, itu ada satu ayat yang tidak kait dengan riba. Di ayat 275 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini agak panjang. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaiton minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, la yakumuna illa kama, melainkan seperti berdirinya yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitonu minal mas, seperti berdirinya orang yang kemasukan setan Bu ya, karena gila, minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa innamal bai'u mislur riba, jual beli itu sama saja dengan riba. Nah, ini banyak mengatakan gitu ya sampai sekarang ya kan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Padahal Allah menjelaskan bahwa menghalalkan riba, padahal Allah menghalalkan riba, menghalalkan jual beli maksud saya. Wa halallahu al-bai'a, padahal Allah menghalalkan jual beli, wa harrama ar-riba, dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, wa man 'ada, lalu dia berhenti, faulaika ashabun nar, wa man fantaha falahu ma salaf. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih, barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, fantaha, maka dia berhenti, lalu dia berhenti dari praktek riba tadi, falahu ma salaf, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Artinya kalau sudah diambil dulu sebelum berhenti, itu tak usah dipulangkan. Itu maksud ayat ini. Ya udah menjadi miliknya. Wa amruhu ilallah, dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu-lalu itu urusannya terserah Allah, karena sudah insaf, tidak lagi mempraktekkan riba. Yang sebelum-sebelumnya itu kalau sudah diambilnya gimana? Udah, itu sudah selesai. Itu menjadi miliknya, dan urusannya itu adalah terserah Allah, karena sudah insaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi ayat ini adalah ayat yang menjelaskan, itu orang-orang jahiliyah dulu mengatakan bahwa praktek riba itu sama saja dengan jual beli. Kan jual beli ada tambahan ya. Misalnya saya beli HP ini 2 juta, lalu saya jual kembali 2.500.000. Yang 500 itu kan tambahan. Itu Bapak dan Ibu ya. Sedangkan riba begitu juga. Saya pinjam uang 2 juta, bulan depan kembalikan 2 juta itu menjadi 2.500.000. 500 tambahan juga, sama tambahannya.
sama-sama ada tambahan. Jadi mereka katakan, kan sama aja praktek riba dengan jual beli. Padahal Allah katakan, Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Yang jual beli itu adalah akad yang sah. Ada resiko dari sana. Resiko tidak laku, resiko rusak barangnya gitu ya. Nah, dia berhak mengambil keuntungan. Sedangkan riba nggak ada risiko sama dia. Kalau si peminjam tadi usahanya bangkrut gara-gara minjam, nggak peduli sama dia, harus bayar, kan gitu. Nggak ada risiko sama dia. Dan itu tambahan karena pinjaman, bukan karena jual beli. Jadi jual beli dengan pinjaman ini jelas berbeda. Sidang jamaah rahimakumullah, terkait ayat ini banyak sekali penjelasan para mufassirin, para ulama-ulama tafsir. Misalnya Imam Al-Jassos dalam kitab tafsirnya Ahkamul Quran, ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan riba seperti ini telah dikenal dan dilakukan oleh Arab jahiliyah. Tambahan tersebut sebagai pengganti dari waktu. Jadi karena waktunya bertambah, sebagai kompensasi dari waktu bertambah, nah orang jahiliyah mempraktekkan tambahan. Itu sudah dilakukan oleh orang jahiliyah. Begitu juga dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Fakhrur Razi. Riba yang sudah dikenal masyarakat jahiliyah. Jadi ayat ini menjelaskan tentang riba yang sudah dikenal masyarakat jahiliyah, sudah dipraktekkan betul oleh masyarakat jahiliyah. Orang yang meminjamkan uang membayar setiap bulannya jumlah tertentu, sedangkan pokoknya dibayar di akhir. Jadi yang dibayar itu bunganya, tambahannya tiap bulan. Sedangkan pokoknya dibayar di akhir. Maka jika ada penundaan pembayaran, maka akan dikenakan tambahan pembayaran lagi. Sudah bayar tambahannya, ditunda, kena tambahan lagi. Nah, ini model jahiliyah. Begitu juga dalam tafsir Imam Al-Baghawi dan Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Semua mufassir menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan praktek yang dilakukan masyarakat Arab jahiliyah terkait dengan praktek riba ini. Jadi jelas sekali Bapak dan Ibu, dulu ketika sebelum Islam hadir, model muamalah pinjam meminjam, praktek tambahan riba ini sudah sangat kental, sudah menjadi darah daging bagi orang-orang jahiliyah. Nah, kalau sekarang masih ada yang mempraktekkan, berarti masih jahiliyah. Baik, ada satu masalah. Ada orang sering begini Bapak dan Ibu, dia menggunakan dasar surah Ali Imran ayat 130. Nah, situ dijelaskan dalam surah Ali Imran 130, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba at'afam mudha'afa. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba at'afam mudha'afa, yang berlipat ganda. Karena yang dilarang itu riba lipat ganda, kalau gitu ya nggak berlipat ganda. Nah, boleh. Nah, ini alasannya, ini dasarnya. Apakah betul? Ini gawat ini. Jadi memahami ayat ini seolah-olah dari teksnya seperti itu. At'afam mudha'afa berarti itu, jadi begini Bapak dan Ibu. Tadi contoh minjam 1 juta misalnya, dengan bunga misalnya anggaplah 1% tiap bulan. Jadi 1% dari 1 juta. Nah, jadi kan begitu jatuh tempo dia harus bayar.
1 juta bersama bunganya. 1% berarti 10.000 lah ya. 1 juta 10.000. 10.000 itu berarti riba. Nggak dibayar ketika jatuh tempo. Tambah lagi bunganya. Tambah 10.000 lagi. Jadi itu namanya, begitu seterusnya, tambah terus. Jadi tambah terus selama jatuh tempo nggak dibayar. Itulah yang disebut at'afam mudha'afa. Jadi kalau bunganya cukup kecil, nggak berlipat ganda, berarti boleh dalam memahami ayat ini. Kalau begitu cara memahaminya, apakah benar? Nah, jadi Ustadz Nazih ini menjelaskan bahwa, kemudian didasarkan juga pemahaman dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Muwafaqat itu ya, bahwa sebenarnya ayat ini Allah itu menjelaskan bahwa orang jahiliyah itu seperti itulah, praktek sampai mendarah daging seperti itu dia cara mempraktekkan riba itu. Jadi sebenarnya ayat ini kalau istilah dalam konteks pemahaman ayat itu ada siyakul kalam. Jadi konteks ayat. Jadi konteks ayat ini Bapak dan Ibu, sebenarnya Allah menjelaskan bahwa praktek riba itu sudah sedemikian parah di orang-orang jahiliyah. Sedemikian parah. Jadi sampai berlipat ganda seperti itu, itulah mereka itu. Tak bisa bayar pas jatuh tempo, tambah lagi bunganya, timpa lagi bunganya. Nah, ya seperti yang sering-sering apa itu ya? Apa namanya itu ya? Itu Bank BNI 47 ya. Ada setiap keliling kampung ya kan, atau dipajak, nah, nggak bisa bayar bulan ini tambah lagi. Nah, macam-macam lah ya istilahnya. Tapi dia menggunakan koperasi juga Pak ya. Dia kooperasinya dia agak ditekan Pak, kooperasi gitu kan. Jadi bukan kooperasi yang betul, tapi kooperasi. Nah itu model yang at'afam mudha'afa itulah yang praktek jahiliyah. Jadi Allah sebenarnya itu ingin menjelaskan, bahkan menghinakan begitu parahnya praktek riba di zaman jahiliyah. Jadi bukan ingin menjelaskan bahwa yang dilarang itu hanya at'afam mudha'afa, tapi begitu parahnya itu praktik jahiliyah itu seperti itu riba itu. Nah kita bisa lihat sendiri kondisi sekarang Bapak dan Ibu. Apakah sudah separah zaman jahiliyah juga kita praktik riba itu? Nah ini ya kan ayat itu sampai menjelaskan, Allah katakan alladzina ya'kuluna riba, orang yang memakan riba itu la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Jadi berdirinya itu seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Orang kemasukan setan gimana berdiri itu? Ya. Ukuran parah itu tadi apa? Parah, sehingga menjadi parah. Ya. Termasuk jahiliyah dulu. Ya. Karena saya pernah dengar persoalan parah itu adalah sampai orang yang berutang itu menderita, sehingga gara-gara nggak mampu membayar sampai anaknya jadikan budak. Jadi persoalannya sekarang persoalan mudaratnya. Seandainya besarnya ini diskusi, seandainya mereka suka sama suka ini, apakah ini riba? Suka sama suka, pokoknya aku bayar sekian, aku setuju misalnya. Jadi itu penyebab dasarnya sehingga dibilang parah dari jahiliyah, karena sudah mengarah kepada penderitaan orang lain. Baik Pak, dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang praktek riba di zaman jahiliyah. Itulah orang jahiliyah mempraktekkan riba itu. Ini dari sisi praktek Pak, bukan dari sisi akibat. Jadi bukan akibatnya orang yang mempraktekkan riba itu nanti yang minjam tadi akhirnya sampai menggadaikan anak. Itu akibatnya. Akibatnya jelas. Prakteknya saja ini dikecam oleh Allah, bukan disebabkan larangan ini karena akibat dari praktek riba.
Tapi praktek riba itu sampai separah itulah. Artinya Allah mengecam praktek riba orang jahiliyah itu karena terus menerus Pak, nggak bisa membayarkan karena sebab gitu ya. Ada sebab kenapa tidak bisa membayar. Misal belum punya uang. Lalu bagi orang yang punya uang, yang meminjamkan tadi, ditekannya lagi. Kalau kamu nggak bisa membayar sekarang, udah jatuh tempo, kamu minta waktu lagi, tambah lagi bunganya. Itulah namanya berlipat ganda. Tadinya harusnya bayar 1%, tambah lagi. Tambah lagi. Jadi berapa persen jadinya? 2% tambah bunga depan 1% lagi. Kalau 1%. Nah, belum lagi kalau Bapak tadi yang dijelaskan Bapak ini sampai berakibat jatuhnya korban seperti itu. Nah, itu Pak seperti penjelasan ayat ini sebenarnya. Jadi orang yang mempraktekkan riba itu, kata Allah dalam Al-Quran ini, berdirinya saja seperti orang yang kerasukan setan. Maksudnya gimana nih? Jadi menarik ini, ada dulu teman saya menjelaskan gini Pak, kita ini sudah di SP Allah nih ya. Surat peringatan terkait praktek ini tahun 97 98 Pak ya, terjadi krisis keuangan moneter ya. Itu kenapa? Itu SP Allah ya. Karena kita mempraktekkan sistem ribawi. Dah. Kemudian tahun 2008 dimulai dari kasus Amerika, krisis moneter juga, sampai juga ke kita juga. Itu peringatan SP kedua. Nah, kok sekali lagi gimana tuh kalau di perusahaan SP ketiga sudah kena tendang Pak ya? Itu menarik juga, pengalaman saya ini seorang pengusaha mengatakan begitu. Betul juga. Kan krisis itu kan nggak kukuh berdirinya. Goyang gini kesana kemari ya Pak ya. Krisis itu kan ya tidak kukuh, ekonomi itu bisa tumbang. Itu akibat mempraktekkan ekonomi ribawi. Nah, itulah akibat tadi, salah satunya kalau secara individu bagi orang yang bertransaksi ribawi tadi, bisa jadi akibat yang disampaikan Bapak ini tadi. Sampai parah akibatnya. Padahal Allah hanya menjelaskan kondisi praktek riba itu sedemikian parah. Begitulah cara orang jahiliyah mempraktekkan riba di zaman itu. Jadi kalau saya tambah, Ya. kan ada hukum kausalitas, sebab akibat. Apabila sebab itu tidak ada akibat, itu sebab itu tidak salah. Jadi apabila tidak ada akibatnya, sebabnya tidak salah. Ini nanti Pak masuk masalah rumpun akidah. Nah, saya nggak berkompeten pula ke sana. Kalau Imam Ghazali bilang dalam akidah tak ada hukum sebab akibat. Kenapa api membakar? Apakah api itu membakar sehingga orang terbakar itu kepanasan? Apakah itu? Nanti ini bicaranya rumpun akidah. Nanti bisa bagian akidah bisa tanyakan mengenai sebab akibat. Oke lah, kalau terkait ini bukan masalah hukum sebab akibat, tapi semua perbuatan itu menimbulkan efek. Akibat dari perbuatan itu bisa bermacam-macam akibat. Betul memang. Jadi kalau perbuatan riba ini, itulah yang disampaikan oleh Allah, diperingatkan. Jadi kita tinggal menafsirkan, berdiri seperti orang kemasukan setan itu bisa seperti apa? Kalau orang tadinya punya usaha yang bagus, atau ketika dia tidak berutang dia kondisinya bagus, anak-anaknya sehat semua, begitu dia berutang, dia tidak lagi kukuh seperti itu. Nah, ini adalah contoh ketika Allah menjelaskan bahwa orang yang mempraktekkan riba itu baik yang memberikan pinjaman maupun yang minjam, apalagi yang meminjam,
kondisinya akan menjadi seperti itu. Nah, ini soal hukum sebab akibat, ya kalau dalam konteks muamalah itu oke. Bisa kita terima, tapi nanti kalau kaitannya dengan akidah, dengan tauhid, itu boleh didiskusikan sama bidang tauhid, Pak. Saya tidak punya kompetensi karena Imam Ghazali menjelaskan bahwa dalam Islam, dalam akidah tidak bisa diterima hukum sebab akibat. Nanti bisa diperjelas lebih lanjut dalam. Iya, baik. Jadi penjelasan tadi. Nah, ini saya akan kembali ke ini tadi ya, ke surah Ali Imran ayat 130. Ada orang mendasarkan tadi bahwa yang dibolehkan, yang dilarang, riba yang dilarang itu at'afam mudha'afa, yang berlipat ganda. Nah, kalau berlipat ganda, kalau enggak berlipat ganda, kalau sedikit nyambungannya, bukanlah riba. Untuk memberikan alasan, Pak. Kalau riba ya kembalinya harus 50%, 20%, ya lah itu bisa berlipat ganda. Kalau cuma 0,5% per bulan kan kecil. Setahun cuma 7% kan kecil. Kalau segitu berarti nggak apa mudha'afa. Apalagi nggak dikenakan perlipat ganda kalau jatuh tempo nggak dibayar. Misalnya, Pak. Ya juga ya kan gitu. Kan berpikir gitu jadi kita karena ayat tadi menjelaskan itu. Padahal Allah ingin menjelaskan, Allah itu sebenarnya menjelaskan dalam Al-Quran itu begitulah prakteknya di zaman jahiliyah itu, sampai-sampai lebih parah sampai itu. Begitu jatuh tempo tambah lagi bunganya. Jadi itu adalah konteks ayatnya itu, kondisinya seperti itu di zaman jahiliyah. Baik. Satu lagi, Pak, ada juga kasus permasalahan. Kalau begini bagaimana? Jadi ada semacam pertanyaan. Tidak dipersyaratkan di awal. Tadi kan kullu ziyadatin masrutoh. Setiap tambahan yang dipersyaratkan. Ini di awal tidak dipersyaratkan. Lalu ketika dia memulangkan pinjaman itu, dia berikan tambahan. Atau dipulangkan yang lebih baik. Saya minjam 1 juta sebagai rasa terima kasih karena saya sudah dibantu pinjaman 1 juta. Tapi sama yang meminjamkan nggak dipersyaratkan, Pak, ya, di awal. Saya kembalikan 1 juta, nah, saya kasih embel-embel, saya kasih hadiah lainnya sebagai rasa terima kasih. Apakah ini juga riba? Nah, ini persoalan, Pak. Nanti ada persoalan lain. Para ulama jumhur, hampir semua ulama ya, itu menjelaskan bahwa perbuatan seperti ini dibolehkan karena dasarnya ada dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Rasul pernah meminjam bakran, ya. Bakran itu anak unta, meminjam anak unta kepada seseorang di Madinah, seorang sahabat di Madinah. Ketika mengembalikan, beliau kembalikan yang lebih baik dari yang dipinjam. Tadi bakran itu masih anak unta yang mungkin umurnya setahun gitu ya. Lalu dikembalikan menjadi umurnya 2 tahun. Atau yang tadinya fisiknya kurang sehat, dibayarnya dibalikan dengan fisik yang lebih sehat. Lalu Rasulullah bersabda, Inna khiyarakum ahsanakum qada'an. Sesungguhnya apa yang kamu lakukan itu, maksudnya menambahkan membayar dengan lebih baik, itu adalah perbuatan yang ahsana, yang baik.
Jadi sebagai rasa ini mengembalikan sesuatu yang lebih baik itu adalah perbuatan yang baik. Sehingga ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menjelaskan bahwa ini justru hukumnya sunnah. Jadi bukan hanya boleh, tapi sampai sunnah. Tapi Bapak dan Ibu, cirinya tidak boleh disyaratkan. Ini nggak disyaratkan Pak. Cuma kebiasaannya kalau nanya sama orang lain yang minjam, iya Bu, memang nggak disyaratkan sama ibu tuh minjam. Cuma kebiasaannya, nah ini susah ini kan. Cuma kebiasaannya Bu, nah, kalau ibu minjam sama dia waktu mulangkan tambahilah. Nah ini, itu gimana pula itu Pak, Ibu? Ini kan ada kayak gitu ya, rasa ini ada semacam apa ya? Nah, memang ibu tuh tidak minta tambahan kalau mulangkan Bu, nggak perlu Bu, nggak usah tambah. Cuma kebiasaannya Bu, kalau kami ini minjam, katanya harus kami tambahkan. Gimana itu Pak? Ada cerita seorang pengusaha pinjam kepada seorang pengusaha. Iya Pak. 1 juta. Kata pengusaha yang mau meminjamkannya, saya 1 juta ini kalau saya kelola sendiri saya bisa untung 100.000. Kalau saya kasih sama kamu untung berapa? Itu majas ya? Iya. Nggak secara langsung Pak ya? Kalau kamu bisa untung 100.000, berarti bisa nggak kita bagi 2 untungnya? Kalau gitu Pak, akadnya dirubah Pak. Makanya saya agak sedikit menarik ini, karena riba itu sebenarnya kalau udah dikatain riba, dikatain nambah. Riba itu Nambah. Tambahan itu ya, sebenarnya tambahan itu kalau kita lari ke hati, ke ikhlas itu, kadang-kala itu sesuatu yang baik menurut saya. Ya. Ya itu tadi Pak, yang contoh tadi kasusnya tadi nggak disyaratkan. Nah, cuma begini. Nah, masalah akad ini dia harus jelas. Prinsip dalam muamalah, akad itu tidak boleh mengandung ketidakjelasan. Nah, ini harus jelas, clear di awal. Kalau nggak ada tambahan, sudah nggak ada tambahan. Jangan dikias-kiaskan macam-macam. Harus jelas. Nah, disitulah Pak, dalam muamalah itu harus jelas. Jadi makanya ada rukun, ada syarat itu berkaitan dengan harga, memang harus jelas tuh harganya, dikembalikan berapa. Makanya nanti dalam fikih muamalah ada alternatif akad lain. Kalau yang mau seperti Bapak jelaskan tadi, kalau sama-sama pengusaha, akadnya jangan qard. Akadnya jangan pinjam meminjam. Bisa akadnya menggunakan sharing modal, musyarakah, atau langsung mudharabah. Nah kalau gitu kan jelas. Nanti kalau pendapatan ada, berapa persen untuk saya dari pendapatan kamu? Kalau sharing modal Pak Ustadz, itu harus risikonya rugi. Iya. Nah, namanya bisnis Pak. Itu kan risiko ya. Iya. Salah satu orang yang tak mau ngambil resiko tuh Pak, kalau ngasih uang, itulah dari praktek riba itu Pak. Riba itu tak mau nerima resiko, tak mau ngambil resiko, uangnya berkurang. Jadi salah satu ciri riba itu praktek riba, yang punya uang ini tak mau ngambil resiko. Ya terserah kamu, mau kamu untung, mau rugi, yang penting kamu balikkan uang saya plus tambahannya. Berapapun kamu tambahan, berapa persen kamu tambah dapat itu. Yang penting tambah ke saya 10% misalnya. Kamu dapat 20% itu urusan kamu. Nah, kalau rugi ya urusan kamu juga. Nah, itu ciri kriteria riba seperti itu, Pak. Memang dia tidak mau menanggung resiko. Itu yang beda. Kehidupan sehari-hari sekarang, ada nggak ruang kita menghindar? Sehari-hari kita, ada nggak ruang kita menghindar riba gitu? Antara kita yang hidup kehidupan sehari-hari ini sekarang. Makanya Pak, sekarang ini kan banyak komunitas ya. Ada komunitas masyarakat anti riba gitu ya kan. Ini kan
Memang kalau kita mempraktekkan apa ini kadang-kadang memang kita harus pertama salah satu apa itu nasihat orang-orang bijak itu kan ya bergabunglah kita kepada orang yang punya niat yang sama kan. Nah, bisa kok. Sebenarnya dalam muamalah itu sangat variatif sekali. Sangat banyak sekali praktek muamalah itu seperti apa. Nah, kalau kita memang benar-benar mau mendapatkan keuntungan, dia tidak pinjam meminjam. Kalau kita memang mau mendapatkan resiko yang rendah, akadnya jual beli. Sekarang teman tadi mau untuk apa uangnya? Untuk membeli mesin, tambahan modal membelikan mesin. Udah, kita pakai akad jual beli bisa. Oke, saya belikan mesinnya, kamu beli. Nanti saya jual ke kamu. Misalnya harga mesin 1 juta, nanti saya jual ke kamu 1.100.000. Saya belikan mesinnya. Kan mudah kan? Nah, kalau kapan kamu bayar? Bulan depan. Kan nggak peduli dia rugi atau enggak. Namanya akad jual beli. Sudah luzum, sudah pasti, sudah terjadi. Begitu ijab kabul sudah selesai. Soal bayarnya belakangan itu menjadi utang dia. Kalau nggak mau ngambil resiko yang kalau musyarakah tadi ada resiko rugi gitu kan. Kalau mau ngambil resiko itu gitu caranya Pak. Jadi banyak cara sebenarnya yang diberikan leluasa oleh fikih muamalah. Banyak sekali akad yang bisa kita gunakan. Tergantung kita memahaminya. Macam kita ya kan, supaya tidak dihitung sebagai aset. Nah, ini kan kadang-kadang itu perusahaan ya kan. Dikeluarkan menjadi biaya. Oke, kalau gitu aset itu tidak saya beli secara langsung, tapi saya sewa dulu, nanti di akhir menjadi milik saya. Kan nggak terhitung menjadi tambahan aset, nanti sudah habis masa ininya. Pakai ijaroh muntahiyah bitamlik. Banyak sekali Pak. Insya Allah ke depan akan kita bahas ini satu persatu. Jadi kita semakin, sebenarnya fikih muamalah dalam syariat Islam itu tidak menyulitkan. Nah, cuma ada praktek-praktek memang sangat keras, dilarang dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa praktek riba ini dilarang keras? Pertama, kalau kita ambil hikmahnya. Riba ini adalah praktek yang melanggar prinsip keadilan. Padahal dalam Islam, prinsip keadilan itu dalam hubungan transaksi adalah termasuk prinsip yang penting. Yang kedua, prinsip ridho itu dilanggar dalam ini riba. Kenapa? Ketika kita memang butuh Pak, begitu dapat duit itu kan setengah aja kita rela sama rela, ya rela lah orang dapat duit, tapi begitu mau bayar hilang relanya. Iya kan, tadi minjam 1 juta masa mau bayar 1.100.000, hilang relanya 100 tadi ya kan. Nah, itu tandanya sebenarnya tidak ada dalam praktek riba itu ridhonya itu ridho yang murni, ridho hakiki, tapi ridhonya itu selalu relatif. Apalagi kalau rugi dia. Nah, sebagai manusia kita gitu Pak. Begitu kita nerima, oh senang kali. Begitu mau bayar kan sulit kita bayar kan. Kalau kita berutang itu Pak, enak aja ya kan. Aku yang usahakan 1 juta ini dapat untung ini mau dia pula tambah lagi. Nah, akhirnya kan begitu terjadi. Nah, ini prinsip-prinsip yang dilanggar dalam transaksi dalam fikih muamalah. Sebenarnya hikmahnya itu saya mau dihindari. Ketidakadilan itu banyak menyebabkan hal-hal lainnya. Tadi yang sampai cerita Bapak tadi, anak yang sampai dijual, digadaikan, ada yang bunuh diri gara-gara pinjol. Pinjol itu kan terus sampai membunuh istri, membunuh suami gara-gara pinjaman, macam-macam ya. Nah, ini praktek-praktek memang yang harus kalau kita sadari, begitulah kerasnya Allah Subhanahu wa taala mengancam praktek-praktek ini. Ayat ini jelas, dalam ayat-ayat lain juga dijelas. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Ya Pak, silakan Pak. Jadi kalau misalnya
pembayarannya nanti sesuai dengan harga emas gitu. Itu gimana Ustaz? Riba apa enggak? Minjam pembayaran sesuai harga emas. Saya nih, Ya. setahun 2 tahun nanti tapi dibayar dengan sesuai dengan harga emas. Oh. Memang minjam emas, Pak? Enggak. Duit. Tapi kita nanti pembayaran duit jadi sesuai dengan harga emas. Itu macam ini juga itu, Pak. Helah itu, Pak. Jadi kalau minjam itu kenapa harga emas? Itu ya pertanyaannya. Karena emas itu kan stabil ya. Setahun naik karena emas kan, Pak. Yang emas itu stabil, Pak. Yang nggak stabil itu uangnya. Iya. Jadi supaya menghindari inflasi apa gitu, ini kan harga emas kan naik terus ini. Nah, apakah boleh? Nah, sekarang pokok pinjamannya apa? Itu yang penting, Pak. Jadi kalau kita minjam, tadi kan Rasul nyontohkan dia minjam unta. Rasul contoh minjam unta, tapi dikembalikan unta yang lebih baik, tapi dengan tidak disyaratkan. Jadi kalau minjam duit harusnya bayarnya, kalaupun dengan emas, waktu dia minjam itu diukur dengan berapa emasnya. Kalau misalnya minjam 1 juta, atau kalau pada saat itu harga emas berapa? Jadi kalau kesepakatannya baik, saya pinjamkan uang ini tapi ukurannya emas. Artinya uang pinjaman ini harus diukur dari emas sekarang pada waktu akad. Jadi misalnya emas berapa, Pak? 1 gram sekarang? 2 juta, Pak ya? 2 juta ya? 1,5 ya? 1,5. Oke, dia pinjam 15 juta. Berarti nilai saat pinjaman itu sama dengan 10 gram emas. Oke ya, sebenarnya saya mau beli emas ini kan gitu ya. Saya ingin uang saya ini disamakan dengan emas. Saat kita pinjaman itu berarti 15 juta 10 gram. Jadi kamu kembalikan dengan emas juga atau nilai dari emas. Bisa, Pak. Tapi di awal harus jelas. Jangan di awal itu harga emas berapa, nah, dia mau emas nilai emas waktu membalikan. Kenapa itu dibolehkan seperti itu? Karena emas itu dulu menjadi mata uang, dinar. Jadi emas itu 2 fungsinya, logam mulia dan uang, mata uang. Jadi kalau kita samakan kita nanti dengan emas, harusnya dalam akad pertama sudah kita sesuaikan dengan emas. Karena supaya kembalinya sesuai dengan nilai emas. Dan pada akad pertamanya nggak disesuaikan dengan emas. Ini disesuaikan Ustaz. Ini apakah itu termasuk riba? Kalau disesuaikan tidak, Pak. Zakatnya kami bayar itu. Supaya tahu nilainya nanti. Jangan sesuaikan aja zakat nggak ikut. Betul. Kalau sesuai dengan nisabnya ya. Kalau emasnya sesuai dengan nisabnya. Boleh, Pak, asal di perjanjian awal itu dipertegas bahwa uang itu disetarakan dengan nilai emas pada waktu itu. Berdasarkan kesepakatan Pak Ustaz ya. Oh, semua, Pak. Jadi kesepakatan itu diimplementasi, Pak. Kesepakatan itu sebenarnya muncul di ijab qabul. Ijab qabul itu sebenarnya ya, mempraktekkan kesepakatan. Rela sama rela. Jadi ada ijab qabul. Makanya dia harus jelas, Pak. Kalau nanti mau dikembalikan sesuai nilai emas, ketika minjam disesuaikan juga dengan nilai emas. Nah, kalau enggak, berarti itu bisa menjadi riba. Nanti ribanya menjadi riba ini, Pak. Nanti riba buyuk nanti kita penjelasan berikutnya terkait dengan itu. Nah itu berkaitan dengan riba buyuk yang di hadis itu. Baik Bapak dan Ibu, tadi pertanyaan Bapak ini, apakah semua transaksi itu harus dilakukan ridho? Nah, rela sama rela, benar. Itu adalah prinsip utama dalam akad. Antarodim minkum, dilakukan rela sama rela. Di mana kita ketahui rela sama rela? Ada ijab qabul. Jadi para ulama menjelaskan,
Rukun ijab qabul itulah sebenarnya bahagian dari implementasi dari praktek ridho kita. Saya beli HP berapa? 2 juta. Saya kasih uang, dia serahkan HP. Itu namanya ridho, Pak. Kalau nggak ridho nggak jadi dia. Nah, itu ridhonya. Kalau minjam ya gitu ridho. Tapi kalau ridho sesuatu yang salah, ridhonya betul, tapi kan tetap salah akadnya. Saya pinjam 1 juta, saya kembalikan 1.100.000. Saya ridho karena saya butuh uang. Tapi kan itu salah, tetap salah walaupun ridho. Jadi bukan tarodinnya saja, tapi juga tidak batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Harus tidak batil. Tijaro yang antarodin minkum. Riba praktek meminjamkan uang dengan tambahan itu adalah riba. Kalaupun dilakukan secara ridho tetap riba. Namanya dapat uang, Pak, senang aja, Pak, ya kan. Nanti baru bayarnya baru pening dia. Sayang kali kebayar. Baik Bapak dan Ibu, ada Ibu yang ingin tanyakan, yang kita diskusikan? Ya? Baik, kalau gitu ya Pak. Kita selesaikan Pak ya, Ibu. Insya Allah ke depan kita akan bahas tentang riba al-buyu. Riba an-nasi'ah ini riba yang dipraktekkan sejak zaman jahiliyah dan sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya terkait dengan hukumnya saja yang haram, tapi praktek ini juga adalah praktek yang dapat menyengsarakan, dapat menghancurkan suatu kaum, suatu bangsa. Oleh karena itu banyak sekali ya kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah, bagaimana ancaman riba ini bahkan itu disamakan dengan berzina dengan ibu kandungnya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari praktek ini. Insyaallah kita dapat melakukan hal yang terbaik sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubaraka wa ilman nafi'a wa waladan salihan wa dhurriyyatan mawaddah wa rahmah wa tijaratan man tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna hajatina wa niyatina ya Rabbi maulana innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saja, lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun dan terima kasih atas semua segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan ke Ustaz. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat terlebih bisa kita amalkan. Sekian, wassalamualaikum.